Di awal tahun 2022 masih di tengah pandemi, sebagian besar masyarakat sudah dibuat terjepit. Harga berbagai macam kebutuhan naik, mulai dari kebutuhan dapur hingga harga bahan bakar minyak atau BBM. Kini menyusul, harga gas LPG pun ikut naik. Pada 27 Februari lalu, PT Pertamina telah menaikkan harga gas LPG non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg. Kenaikan dinilai sesuai perkembangan terkini industri minyak dan gas. Penyesuaian harga sekitar Rp2.000 per kilogram sejak Desember. Saat ini di angka sekitar Rp15.500 per kilonya. Sebagai bahan bakar umum, harga LPG non-subsidi akan terus dievaluasi mengikuti tren harga acuan, dalam hal ini kontrak price Aramco atau CPA, dan mempertimbangkan tentunya faktor lain termasuk faktor kemampuan ekonomi masyarakat. Untuk DKI Jakarta, harga LPG non-subsidi 5,5 kg mencapai Rp88.000, sementara LPG 12 kg mencapai Rp187.000. Kenaikan harga ini tentu memberatkan masyarakat, terlebih pedagang. Ya, keluhan pedagang kayak kita sih sangat berat. Kenaikan harga. Soalnya daging juga naik. Tak hanya pedagang bakso, para penjual bahan pangan seperti tahu tempe, penjual minyak goreng dan daging sapi juga mengeluhkan kenaikan harga dari produsen besar. Sejumlah pedagang pun melakukan aksi mogok produksi sebagai bentuk protes, yakni produsen tahu tempe dan pedagang daging. Setelah sempat hilang dari pasaran, kini harga tahu dan tempe naik lantaran di minggu pertama Februari, harga kedelai impor mencapai $15,7 atau setara Rp11.200 per kilogram. Kementerian Perdagangan juga memperkirakan kenaikan ini akan terjadi sampai Juli mendatang. Sementara harga daging sapi di pasar tradisional juga naik, setidaknya menjadi Rp130.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Asosiasi Pedagang Daging Indonesia juga mengumumkan pedagang sapi di DKI Jakarta dan Jawa Barat mogok jualan sejak 28 Februari hingga 3 Maret. Bahkan disebut juga hingga Jumat 4 Maret 2022. Lalu bagaimana dengan minyak goreng? Sebenarnya kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak akhir 2021 dan pelan-pelan naik lagi di awal 2022. Hingga minyak goreng murah langka di pasaran. Jelas saja masyarakat memburu operasi pasar seolah lupa akan pandemi. Di sisi pedagang, trik menjual dengan kemasan lebih kecil dari biasanya dilakukan. Jikapun tersedia di pasar tradisional maupun retail modern, tentunya harga minyak goreng dirasa mahal. Untuk merek tertentu, sebut saja Rp24.000 per kilogram, yang semula Rp12.000. Padahal pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi alias HET minyak goreng. Kepolisian pun telah bergerak untuk menyelidiki kelangkaan minyak goreng tersebut. Nah, dengan berbagai masalah harga kebutuhan tersebut, bagaimana masyarakat tidak khawatir? Belum selesai dengan masalah kesehatan di tengah pandemi COVID-19, rakyat dibuat pusing dengan melonjaknya harga berbagai kebutuhan. Solusi secepatnya dari sang pemangku kebijakan pun dibutuhkan demi menekan harga yang meresahkan. Tim Liputan, Kompas TV. Berbagai harga kebutuhan pangan naik, harga bahan bakar kendaraan juga terlebih dahulu naik. Dan kini gas non-subsidi yang digunakan pedagang dan rumah tangga juga ikut naik. Tentunya ini yang menjadi keluhan masyarakat selain masalah kesehatan yang wajib dijaga pada saat ini. Nah, bagaimana mengatasinya dan apakah kenaikan harga ini akan berlangsung lama? Kita akan membahasnya bersama Ketua Harian YLKI, Mas Tulus Abadi, dan juga ada ekonom dari Selios, Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima, Mas Tulus. Selamat pagi Bung Tommy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Mas Tulus, saya yakin ini keluhan mungkin datang secara bergantian nih, Mas Tulus. Setelah kemarin minyak goreng, terakhir saya bicara sama Mas Tulus juga baru minyak goreng, sekarang sudah tambah lagi daging dan sekarang ada kenaikan harga LPG. Benar, Mas Tulus, pasti banyak yang mengeluhkan hal tersebut ke YLKI. Iya, tentu sejak akhir tahun sampai sekarang keluhan-keluhan itu sangat dominan. Oleh karena itu kami telah membuat posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat, khususnya untuk minyak goreng. Dan juga kami telah membuat petisi online untuk mendukung atau mendorong agar KPPU mengulik adanya dugaan kartel di minyak goreng. Ya, karena apa yang dilakukan pemerintah, kalau kita bicara minyak goreng dari sisi hilir, itu tidak cukup. Karena ada sisi hulu yang harus diendus, yang itu sebenarnya menjadi penyebab utama gonjang-ganjing harga minyak goreng sampai detik ini.
Dan oleh karena itu wajar kalau kemudian janji-janji Menteri Perdagangan itu ingkar janji ya. Sejak dari awal 1 Februari mengatakan akan membereskan, sampai akhir Februari akan membereskan, sampai sekarang keluhan-keluhan itu masih sangat dominan bahwa ketersediaan minyak goreng yang dijanjikan pemerintah itu masih jauh dari yang dijanjikan. Kemarin Menteri Perdagangan berjanji lagi akan menjamin saat Ramadan dan Idul Fitri tidak akan terjadi kelangkaan atau akan dijamin pasokannya. Ini kami khawatir juga akan ingkar janji lagi karena persoalan hulunya belum dibereskan. Jadi ada semacam delay respon terhadap fenomena-fenomena global di sisi hulu ataupun juga hilir, dan akhirnya seperti sekarang ini masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng sebagaimana janji yang disampaikan oleh pemerintah di awal Februari bahkan di awal tahun, dan sampai sekarang belum terwujud janji tersebut. Bahkan bertambah barang-barang yang harganya mengalami kenaikan. Khusus untuk LPG, apakah ini juga sudah mulai menjadi kekhawatiran juga bagi konsumen? Ya, kalau LPG non PSO sebenarnya kalau dari sisi segmentasi jumlahnya kecil ya, hanya 6,7% dari total populasi pengguna LPG, dan 93% lebih itu pengguna 3 kg atau gas melon yang ini belum mengalami kenaikan sejak 20 tahun terakhir. Jadi sebenarnya ini masih terjaga kalau dari sisi komoditas gas LPG yang 6,7% dari yang 5,5 kg dan 12 kg. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah soal minyak goreng dan kemudian soal daging. Ini daging juga ada persoalan dulu Mas Tony. Jadi pemerintah juga delay dalam respon. Jadi kita ini kan belum berdaulat daging sapi, ya. Kita masih impor khususnya dari Australia dan dari Selandia Baru. Nah, jauh-jauh hari Australia sudah mewarning kepada pemerintah Indonesia bahwa dia akan mengurangi ekspor sapi bakalan ke Indonesia, ya. Karena faktor cuaca, faktor perubahan iklim global, sehingga pertumbuhan sapi bakalan di Australia menurun drastis dan hanya dipakai untuk kebutuhan dalam negerinya. Sehingga ekspor sapi bakalan ke Indonesia hanya mampu 40%. Sehingga pasokan daging di Indonesia yang kemudian sumbernya di Australia itu menurun dan akhirnya terjadi kenaikan yang sangat signifikan sekarang ini, yang per kilo mencapai Rp160.000. Ini bisa terus naik kalau nanti impor dari Australia akan semakin menurun karena persoalan-persoalan di dalam negeri Australia itu. Jadi kita kesimpulannya karena belum berdaulat di soal daging dan belum berdaulat di bahan pangan yang saat ini kita alami. Oke, Mas Bima, bagaimana menalar hal ini khususnya untuk kita yang awam gitu, Mas Bima? Mengapa kok ada kenaikan satu bahan disusul dengan berbagai bahan lainnya dan cukup banyak gitu, yaitu kedelai dalam hal ini untuk konsumen, yaitu tahu tempe yang menyusul minyak goreng, lalu ada kenaikan harga daging juga, bahkan ada beberapa bahan-bahan di pasar lainnya yang sudah juga mulai merangkak naik gitu. Memang saling terkaitkah atau ini terkait dengan lebih kepada apa yang diimpor seperti tadi dikatakan Mas Tulus, yaitu seperti daging dan juga dalam hal ini tentu saja kedelai, atau apa sebenarnya kok bisa bergantian begini naiknya, Mas Bima? Ya, pertama ada masalah ya, karena kita ketergantungan terhadap barang impornya memang beberapa komoditas cukup dominan. Ini sebentar lagi bawang putih. Bawang putih itu Februari ke Januari juga sudah mulai mengalami kenaikan. Jagung itu juga naik. Jadi memang ketergantungan impor, kedelai 80%, bawang putih itu bisa 85% lebih kita impor, daging sapi juga cukup besar impornya. Sehingga apa yang terjadi di negara asal kita nggak bisa kendalikan. Salah satu yang terjadi misalnya daging sapi tadi, selain karena ada gangguan di Australia, ada kekeringan di bagian barat Amerika Serikat. Dan kekeringan ini juga diperkirakan akan menurunkan sapi, populasi sapi juga menurun ya, produksinya juga terganggu. Kemudian di sisi yang lain ya, sebelum adanya invasi di Ukraina, itu sudah terjadi kenaikan beberapa komoditas sejak pertengahan 2021. Nah itu kan faktor-faktor globalnya. Sementara kalau di dalam negeri ya tidak ada intervensi-intervensi yang dilakukan sejak 2021, padahal ini semua bisa diperkirakan. Kalau kita bicara, ini sekarang karena eskalasi perang di Ukraina, kan sebelumnya ketegangan itu sudah menyeret harga minyak mentah naik cukup tinggi. Gas bumi juga naik, harusnya kan bisa diperkirakan. Jadi yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan,
pada saat harga kedelai ya dari bulan Februari sampai dengan bulan November 2021 itu dalam titik yang terendah, itu adalah kesempatan bagi BUMN maupun Bulog untuk memborong kedelai, kemudian gudang-gudang dipenuhi oleh kedelai, dan menggelontorkannya kepada pengrajin tahu tempe dengan harga yang wajar. Kemudian gitu juga yang terjadi, memang beberapa komoditas punya tipikal berbeda. Misalnya yang tidak tergantung pada impor pun kita juga gagal melakukan pengendalian harga. Salah satunya minyak goreng. CPO itu kan diproduksi dari Indonesia. Indonesia ini kan pasarnya sangat besar ya. Tapi antara ekspor, pilihan mengejar devisa, mengejar surplus perdagangan dengan ketahanan pangan di dalam negeri, kita lebih condong untuk full ekspor atau ekspor secara besar-besaran. Antara dilema CPO untuk pangan ataupun untuk biodiesel atau B30 misalnya, kita lebih pro sekarang terhadap B30. Sehingga itu juga menyedot berbagai pasokan CPO di dalam negeri yang membuat harga minyak goreng meningkat. Itu dari hulunya. Nah kemudian juga tata niaga juga berpengaruh, Mas. Tata niaga ini salah satunya adalah pemain-pemain besar. Mereka padahal ya ngambilnya dari kebun sendiri. Tetapi mereka bilang bahwa ini kenaikannya karena harga internasional, kan lucu. Dan karena tidak terpengaruh maksudnya gitu ya? Iya, biaya produksinya nggak mengalami kenaikan. Kalau acuannya harga internasional, pasti akan terlihat biaya produksinya akan mengalami kenaikan. Ini karena ngambil dari kebun sendiri, biaya produksinya tidak mengalami kenaikan, tetapi karena pasarnya ini oligopoli, 46% dikuasai 4 pemain besar di minyak goreng, dan terintegrasi dengan kebun, sehingga pemerintah seolah membiarkan itu, dan akhirnya mereka bebas ya melakukan pengendalian harga di level masyarakat. Jadi, nah saya tambahkan sedikit, situasi ini sesuai dengan judulnya Kompas. Kenapa? Karena kondisi keyakinan konsumen saat ini memang ada dua yang agak rendah atau belum kembali ke level optimis. Yang pertama adalah ketersediaan lapangan kerja, yang kedua adalah pembelian barang tahan lama. Jadi dua kondisi ini ditambah dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan energi secara simultan atau secara bersamaan, ini sangat berat nih bagi masyarakat, khususnya yang pendapatannya di bawah 2 juta rupiah per bulannya. Itu sampai sekarang lebih lambat dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Jadi semakin dia rendah pendapatannya, maka dia konsumsi bahan makanannya akan lebih dominan dibandingkan masyarakat kelas menengah atas. Jadi sekarang ini yang paling terdampak adalah mereka yang rentan miskin dan miskin. Mungkin YLKI lebih memiliki data ini, mungkin Mas Lusius bisa dibagikan juga bagaimana dampak dari harga kenaikan-kenaikan ini terhadap konsumen. Tentu saja dalam aspek kehidupan mereka yang lainnya tentu saja ini langsung berpengaruh. Ya, tentu saja sebenarnya terhadap kenaikan harga bahan pangan, ini kita khawatir sekali kalau nanti kemudian khususnya di rumah tangga menengah bawah itu terjadi penurunan kualitas bahan pangan yang dia konsumsi. Ya, jadi yang biasanya misalnya konsumsi daging sapi tidak bisa mengkonsumsi lagi, kemudian atau menurunkan volume yang dia konsumsi dan seterusnya, sehingga terjadi penurunan kualitas gizi di dalam rumah tangga mereka karena tidak mampu lagi membeli, sekalipun mungkin membeli minyak goreng atau membeli ayam dan segala macam. Ini yang saya kira kita khawatir kenaikan secara sentrak terhadap harga bahan pangan ini akan berpengaruh terhadap struktur pola konsumsi masyarakat terhadap gizi yang dia gunakan, sehingga gizi di rumah tangganya akan menurun, khususnya di rumah tangga miskin dan di balita misalnya. Nah ini memang perlu respon cepat dari pemerintah untuk mengatasi hal ini sehingga daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Kalau masih bisa disinergikan, dikendalikan untuk tidak terjadi kenaikan secara sentak, maka lakukan gitu, karena ini membutuhkan atau membuktikan mana kehadiran negara, ya, karena kalau hanya berdasarkan impor ya memang seperti itu. Tetapi kan tadi seperti kata Mas Bima, harus ada kreativitas di dalam mengantisipasi dan memitigasi sehingga tidak terjadi dampak yang lebih eskalatif, ya, seperti tadi bisa membeli untuk di stok di gudang-gudang Bulog atau yang lainnya, dan juga soal bagaimana mencari sumber-sumber impor kedelai agar tidak tergantung kepada negara tertentu, ataupun juga impor terhadap sapi bakalan agar jangan bergantung kepada Australia atau juga Selandia Baru saja, tapi bisa mencari negara lain yang mungkin lebih efisien atau stoknya tidak terganggu. Ini saya kira
seperti itu. Jadi kalau kita melihat harga kenaikan khususnya beragam nih bahan pangan, sebenarnya cara membaca adalah adanya penurunan dari asupan gizi masyarakat, dan ini Ya, cukup meluas gitu, dan ini yang sebenarnya lebih dikhawatirkan dibanding ketidakmampuan beli, tapi ketidakmampuan memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh beberapa keluarga gitu di Indonesia, begitu Mas Tulus ya? ya, saya kira sebenarnya seperti itu dari sosiologis dan ekonomis, karena kan jumlah orang miskin ataupun rentan miskin, apalagi dampak dari pandemi COVID ini kan naik ya. Iya. Nah, ketika mereka terdampak dari pandemi, di mana daya beli turun, banyak yang PHK atau gajinya tidak dibayar penuh, dan kemudian ditambah lagi dengan pukulan kenaikan harga pangan, ini menjadi hal yang luar biasa, sehingga potensi untuk terjadinya penurunan kualitas bahan pangan yang dia konsumsi itu sangat besar, dan kemudian akan berpengaruh terhadap gizi yang ada di mereka dan berdampak buruk terhadap kualitas kesehatan mereka. Ini yang saya kira harus diantisipasi. Makanya misalnya angka stunting yang masih sangat tinggi ya, 24% di Indonesia, dan itu merupakan tertinggi di dunia, itu kan salah satunya karena rendahnya asupan protein di dalam rumah tangga miskin mereka. Dan ironisnya kita belum berdaulat di dalam protein di Indonesia ini, baik protein nabati, tahu tempe itu, ataupun protein hewani. Ini kita masih sangat miskin terhadap daulat protein di Indonesia dan daulat pangan secara keseluruhan. Ya, nah saya kembali ke poin Mas Bima tadi. Kalau tadi ada beberapa strategi, berarti sebenarnya tidak bisa juga kalau selalu menyalahkan kondisi impor dan kondisi entah itu geopolitika atau kondisi stabilitas ekonomi ataupun cuaca di luar negeri. Karena ternyata ini pun sebenarnya dengan perencanaan yang baik bisa diantisipasi, termasuk juga harganya. Apakah tidak ada kenaikan atau justru ya setidaknya terkendali kenaikannya kalau ini bisa diantisipasi, Mas Bima? Ya, misalkan kita pecah satu persatu ya. Saya tertarik yang terbaru kan LPG non subsidi. Ya. LPG non subsidi itu pertanyaan besarnya adalah apakah perlu naik? Sejak Desember harusnya nggak perlu ada kenaikan. Kenapa? Karena pemerintah, posisi kas atau anggaran pemerintah saat ini itu sedang diuntungkan dengan booming harga komoditas, naiknya batu bara dan sawit secara internasional. Itu estimasinya pemerintah dapat pendapatan 111 triliun sepanjang 2022. Harusnya dana 111 triliun itu masuklah ke dalam dana kompensasi untuk mensubsidi selisih harga keekonomian dengan harga jual retail. Dan itu bisa dilakukan. Dan 2020 pada saat harga gasnya sedang turun, harga minyak mentah sedang turun cukup drastis, kan nggak turun juga harga BBM non subsidi maupun LPG yang non subsidi. Ya kenapa sekarang ketika ada kenaikan harga buru-buru dinaikkan? Sebenarnya bisa menggunakan dana kompensasi. Jadi ada resource atau ada sumber dana juga untuk digunakan stabilitas harga, khususnya ini energi. Karena energi ini bagian dari harga yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua, kalau bicara soal masalah kedelai, ya ini kembali lagi, tadi Pak Tulus bilang bahwa daulat pangan. Ya betul, sekarang ketika kondisi sekarang kan harusnya momentum nih untuk menggenjot kedelai lokal. Tapi kita bicara ini jangka panjang, nggak mungkin sampai lebaran kedelai lokalnya langsung naik dari sekitar 600.000 ton ya, kemudian naik menjadi 1 juta ton misalnya. Nggak bisa. Nah ini kan perlu strategi yang komprehensif nih untuk menurunkan ketergantungan impor kedelai. Jadi banyak sekali caranya, regenerasi petani mudanya, inovasi pertaniannya, penyaluran subsidi pupuknya, kemudian juga pembibitannya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan, tapi ini jangka panjang. Nah jangka pendeknya harapannya adalah Bulog. Dan juga ada Badan Pangan Nasional yang baru saja diresmikan, ini harusnya langsung bekerja cepat untuk melakukan berbagai langkah stabilitas harga. Dan satu lagi adalah masalah ego sektoral dan koordinasi. Jangan sampai yang satu pengennya juga impor, yang satu pengennya kedelai lokalnya didorong. Nah ini akan clash, karena bagi petani setiap kali panen kalau diguyur impor juga nggak menarik akhirnya. Ini mungkin jadi harus ada semua pihak duduk bersama saya kira. Oke, nanti kita akan bahas lebih. Mungkin saya menyambung dengan Mas Bima tadi ya, soal kedelai ya. Kedelai memang sejak zaman Pak Harto sampai sekarang itu kita tidak bisa swasembada kedelai. Nah sebenarnya harusnya dengan lahan yang sangat luas itu bisa ditata dan kemudian bisa secara perlahan-lahan
mengatasi soal tingginya impor kedelai. Nah, ini kita khawatir bahwa ada mafia-mafia impor yang terus mempertahankan impor kedelai sehingga kita tidak bisa mengeksplorasi lahan kita untuk bisa swasembada kedelai atau setidaknya memperkecil impor kedelai. Karena impor kedelai bukan hanya 80% Mas Bila, tapi sudah 90% yang kita pakai untuk kebutuhan lokal. Ya. Demikian juga dengan LPG. LPG kita masih 70% impor. Nah, ini juga bagaimana nanti kita tingkatkan produksinya sehingga kebutuhan lokal bisa dipasok dari minyak mentah lokal khususnya LPG, dan juga pemerintah kan sekarang sedang kampanye misalnya menggunakan kompor induksi, ya itu juga bisa menekan konsumsi gas LPG yang memang impornya sangat tinggi, ya impornya sangat tinggi. Ya, jadi ketika pemerintah dulu ada kebijakan migrasi dari minyak tanah ke gas LPG, dari sisi lingkungan, dari sisi subsidi itu bagus, tetapi kemudian ketergantungan impor kita terhadap gas LPG itu sangat tinggi, ya karena kemudian kebutuhan kita untuk itu naik drastis, yang tadinya tidak pakai gas LPG menjadi gas LPG. Tetapi yang 3 kg ini kan tidak mengalami kenaikan. Nah, memang kalau itu bisa dipasok dengan subsidi yang ada atau kompensasi-kompensasi yang ada, itu bisa juga mengatasinya. Tapi kan dengan kondisi yang semakin sulit ini, pemerintah juga, misalnya tempe kemarin juga berjanji akan diberikan kompensasi agar tidak naik. Ya silakan, itu bagus, sepanjang punya uang untuk itu. Ya. Demikian. Oke, nanti kita akan membahas lebih jauh lagi. Kalau tadi sempat terungkit oleh Mas Bima bahwa ada juga yang menggunakan situasi entah itu kenaikan harga di luar negeri dan lain-lain untuk menaikkan harga di dalam negeri padahal tidak terkait. Tidakkah seharusnya hal-hal seperti ini bisa diawasi? Dan karena rakyat yang harus menanggung harga tersebut, tidakkah seharusnya ini ada keadilan harga lah bagi masyarakat juga, bukan hanya menjadi margin keuntungan bagi segelintir orang saja? Kita akan bahas lebih jauh usai jeda berikut ini.